Selamat datang di Alur Cerita Rombong dan selamat mendengarkan. Kini giliran Ko Suntak meluruskan kesalahpahaman dengan Sejin. Ko Suntak menjelaskan jika terkadang roh Cha-Yong-min yang mengambil alih tubuhnya. Seji tak percaya begitu saja. Dia bahkan sangat marah dan mengancam Ko Suntak agar tak pernah lagi menemuinya dan Cha-Yong-min di ruang perawatan. Di tempat lain, Dr. Han yang sedang diskors dari pekerjaannya merasa bimbang setelah Pak Han menemuinya. Pak Han kini memintanya kembali bekerja untuk membereskan Cha-Yong-min agar perbuatan buruk yang telah mereka lakukan tak pernah terungkap. Di adegan lain terungkap bahwa Tess dulunya merupakan dokter dari rumah sakit ini dan Kristal adalah cucunya yang kini magang di sana. Alasan roh Tess masih di rumah sakit belum diketahui. Kini Ko Suntak menemukan penyebab Cha-Yong-min belum juga siuman dan Ko Suntak akan melakukan operasi kembali untuk menyembuhkan Cha-Yong-min. Namun sebelum itu, ada pasien lain yang harus ia tolong. Sayangnya, operasi berjalan tidak lancar. Di tengah-tengah operasi, roh Cha-Yong-min terpental keluar dan tak bisa lagi masuk ke tubuh Ko Suntak. Mereka panik karena pasien dalam keadaan kritis. Roh Tess yang mengetahuinya segera datang. Namun sayangnya belum sempat melakukan apapun, pasien dinyatakan meninggal di tengah-tengah operasi. Tangan Ko Suntak pun gemetar. Ia melihat bagaimana roh yang hendak ditolong lenyap seketika di hadapannya. Diawali dengan kisah masa lalu Ko Suntak. Saat masih kecil, ia dan ayahnya bermain di danau dengan perahu karet. Dan Ko Suntak tenggelam. Sang ayah yang menolongnya berpulang setelah berhasil menyelamatkan sang anak. Kembali ke masa kini. Kasus kematian yang terjadi ketika operasi sedang berlangsung dianggap bukan malpraktek. Karena sebelum dioperasi, pasien juga sudah mengalami berbagai hal yang membuatnya menjadi kritis. Ko Suntak pun cukup tertekan. Pasca insiden yang terjadi di rumah sakit, ia berusaha pergi menjauh dan semua orang berusaha mencarinya karena masalah ini pun, operasi untuk Cha-Yong-min harus ditunda. 환자 혈압이 확 떨어졌어요. 워낙 위급한 상태다 보니까 뭐라도 해야 되는 상황. 열었을 때는 이미 터져 있기도 했고요. 그리고 병원비 장례비용 모두를 병원 측에서 부담하는 걸로 하고 위로금도 최대한으로 추진하시고. Han sebagai wakil direktur rumah sakit sangat senang dengan kepergian Ko Suntak. Hal ini akan mempermudahnya untuk menyingkirkan Cha-Yong-min. Ia yakin setelah apa yang terjadi, Ko Suntak tak akan kembali lagi ke rumah sakit. Saat menunggu kehadiran Ko Suntak, roh Cha-Yong-min melihat kedatangan Dr. An yang sudah diskors dari kegiatan rumah sakit. Roh Cha-Yong-min pun mengikutinya sampai ke ruang Han. Terlihat ketiga komplotan itu akhirnya berkumpul di sana. Dr. Han diminta untuk mengoperasi Cha-Yong-min karena Ko Suntak sudah pergi. Han berharap Dr. An bisa membantunya menyingkirkan Cha-Yong-min saat operasi berlangsung. Di tempat lain, Kristal mengunjungi rumah Cha-Yong-min. Ia mendapat alamatnya dari Seji. Seji menduga saat ini Ko Suntak berada di kediaman Cha-Yong-min. Dan benar saja, Ko Suntak ditemukan di sana. Ia diajak kembali ke rumah sakit, namun Ko Suntak menolak dan berencana mengundurkan diri. 저기 거실 어디 보면 내가 쓴 사직서 있어. 나 대신에 그거 좀 끌고 가서 내주라. Di adegan lain, roh Cha-Yong-min merasa putus asa. Ia tak tahu harus bagaimana agar operasi untuk tubuhnya bisa dilakukan. Ia pun meminta roh Tess untuk mengoperasinya kali ini. Ia tahu roh Tess merupakan ahli bedah terbaik di masa lalu. Cha-Yong-min mengatakannya karena mengetahui jika dulu saat melakukan operasi pertamanya, roh Tess lah yang merasukinya. Setelah kondisinya membaik, Ko Suntak pun pergi menemui ibunya sebentar. Dia pun pergi setelahnya. Dan pada akhirnya ia pun kembali ke rumah sakit setelah mendapat kabar jika Dr. Cha-Yong-min dalam keadaan yang mengkhawatirkan. 기사님 은상병원으로 가주세요. 빨리요. Setiba di rumah sakit, Ko Suntak menjadi kesal karena sebenarnya ia dikerjai oleh Cha-Yong-min dengan cara sengaja membiarkan dirinya dicelakai. Cha-Yong-min kembali membujuk Ko Suntak agar mau mengoperasi tubuhnya. Ia meyakinkan jika dokter tak selalu menyelamatkan pasien. Dokter bukanlah dewa. Jangan takut bagaimana hasil akhirnya. Yang penting lakukan saja hal terbaik yang kamu bisa. 수술 잘 됐습니다. 이렇게 얘기할 것 같아? Di tempat lain, Pak Han membuka rekaman CCTV pemberian Seji sebelumnya. Han pun kesal setelah melihat Minho yang terekam masuk ke ruang rawat Cha-Yong-min dan menyebabkan sedikit masalah. Ia kesal karena rencananya pasti akan gagal gara-gara ulah Minho. 당신 지금 어디야? 의사가 신이야? 신이 아니니까. 그러니까
그저 최선을 다할 뿐이야. Di hari berikutnya, Ko Suntak kembali mendapat kabar tak enak. Kali ini, Cha Yong-min akan dipindahkan ke rumah sakit lain atas permintaan Seji. Seji sengaja ingin memindahkannya karena rumah sakit Ensam tak aman baginya. Ia khawatir jika Minho maupun Han akan mencelakainya lagi. Namun, Ko Suntak berhasil mencegahnya sehingga Seji mengurungkan niatnya untuk memindahkan Cha Yong-min. Di masa lalu, Taes merupakan ahli bedah terbaik. Namun ia meninggal secara mendadak. Tak seperti roh lainnya yang lenyap. Roh Taes masih utuh dan bergentayangan di rumah sakit. Di waktu Ko Suntak masuk IGD dengan ayahnya, Ko Suntak bertemu dengan roh Taes untuk yang pertama kalinya di sana, dan Taes menyelamatkan hidup Ko Suntak. Kini Ko Suntak kembali ke rumah sakit. Han pun resah karena di hari sebelumnya, Han menemui Minho. Ia meminta penjelasan mengenai dirinya yang kepergok masuk ruang perawatan Cha Yong-min. Dan Minho menjelaskan jika dirinya tak mengerti mengenai mengapa tiba-tiba dia bisa berada di ruangan itu. 수술하면 끝날 일을 왜 이 지경으로 만드냐. 신이 들어갔다 나온 게 다 찍혔는데. 그래서 내가 더 미치겠다고. 분명히 부원장 방에서 복도로 걸어 나왔는데 정신 차리고 보니까 로비였고. 진짜 귀신 고칼 짓이라고 이게. Han pun mengira jika Minho tanpa sadar telah dirasuki Cha Yong-min. Pada kenyataannya, itu semua adalah ulah Taes yang menggunakan tubuhnya. Di saat ini, Ko Suntak mengawali hari baru. Dia mulai latihan menjahit dengan serius dan Cha Yong-min yang mengajar. Di tempat lain semenjak Bomi siuman, Honggi seperti kehilangan semangat. Apalagi setelah tahu jika Bomi akan menikah. Ia hanya bisa menatap cuplikan adegan film saat pernah berperan bersama Bomi. Selama ini ia merahasiakan video itu dari semua orang, termasuk Go-chan, roh bapak-bapak yang sudah menjadi sahabatnya selama ini. Di lain tempat, Kristal membujuk ibunya agar menerima pilihannya sebagai dokter bedah. Namun sang ibu bersikeras tak mengizinkan, karena kondisi Kristal lemah dan sering sakit-sakitan. Sang ibu khawatir jika anak satu-satunya itu akan berakhir seperti kakeknya yang meninggal karena kelelahan mengurus pasien. Hari selanjutnya, Ko Suntak segera ke ruang perawatan, karena kabarnya Pak Go-chan akan dipindahkan dari rumah sakit. Hal ini karena Pak Go-chan tak bisa membayar tagihan rumah sakit, dan juga semua itu perintah dari Pak Han. Sementara Honggi akan tetap dirawat di sana karena keluarganya sangat mampu dan sudah membayar uang lebih. Tak ada yang berani memindahkan Honggi karena kabarnya dia adalah anak dari mantan menteri. Honggi yang mendengarnya pun merasa kesal sekaligus sedih. Karena suatu alasan, keberadaannya di rumah sakit ini disembunyikan keluarganya. Ia merasa tak enak karena mereka memilih mengeluarkan Pak Go-chan daripada dirinya. Honggi dirawat sudah 3 tahun lamanya karena kecelakaan lalu lintas dan tak pernah dijenguk oleh keluarganya sekalipun. Hal itu yang membuatnya ingin menyerah dan segera lenyap. Cha Yong-min bertekad untuk menyelamatkan Honggi setelah mengetahui sedikit cerita tentangnya. Dalam prosesnya, Ko Suntak serta Cha Yong-min dihadapkan dengan para pasien IGD yang terus berdatangan, dan kali ini Ko Suntak menanganinya sendiri. Roh Cha Yong-min hanya bertindak sebagai mentor yang mengarahkan. Ko Suntak tak lagi terlihat sebagai dokter ahli yang menangani segalanya sendiri. Kini ia lebih banyak membagi tugasnya dengan para dokter. 고승탁 좀 이상해진 것 같지 않냐? 전에는 고난도 응급수술도 막 하더니. Ko Suntak pun tak menghindar. Ia berusaha menolong pasien meski pada akhirnya tak dapat tertolong. Setidaknya ia sudah berusaha memberi pertolongan. Sisanya biar takdir yang bicara. Dari keseluruhan peristiwa yang terjadi pada Ko Suntak belakangan ini, membuat Seji makin yakin jika roh Cha Yong-min selama ini memang berada di sekitarnya. Seji pun mengajak Ko Suntak berjalan-jalan karena ia tahu pasti roh Cha Yong-min akan bersamanya juga. Pada saat di luar, Ko Suntak tiba-tiba diserang oleh komplotan suruhan Minho. Ko Suntak pun pingsan, sedangkan Cha Yong-min terlempar keluar dari tubuh Ko Suntak. Inilah masalah terburuk saat ini. Cha Yong-min juga tak berdaya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Jika ia tak bisa masuk ke tubuh Ko Suntak, ia akan lenyap. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.